kalau kalau seumpama kalau seumpama ternyata, si anak itu ngerasa tidak yakin, dia bisa bergantung kepada temannya, bertanya, seperti itu. Kemudian, adanya pengakuan di antara siswa itu sendiri, kemudian siswa diharapkan bisa aktif. Dan beberapa kelemahan dari pembelajaran kooperatif ini sendiri adalah, terkadang untuk beberapa metode pembelajaran mungkin diperlukan biaya yang lebih, karena contohnya untuk harus mencetak, flashcard seperti itu. Kemudian di sini juga guru memerlukan waktu yang lebih banyak lagi, setelah lesson planning mereka mungkin harus menyiapkan beberapa materi ajar yang kalau dibandingkan dengan metode ceramah, mungkin kita harus, menghabiskan waktu, energi, dan bahkan uang lebih, seperti itu. Kemudian di sini, model pembelajaran kooperatif, saya akan coba, ini highlight-nya saja. Model pembelajaran kooperatif memiliki, dasar pemahaman filsafat konstruktivisme dan menekankan siswa untuk secara mandiri membangun pengetahuannya. Dan juga tipe pembelajaran ini juga bermanfaat secara dua arah kepada siswa yang memiliki kemampuan atas dan juga mereka yang berada di kelompok bawah, karena mereka saling saling membantu kan, seperti itu. Kemudian di sini, saya akan, ke komponen dan langkah-langkah daripada, sistem pembelajaran kooperatif sendiri. Oh, mohon maaf ada typo di sini. Jadi yang pertama adalah presentasi kelas, kemudian, itu adalah komponen yang pertama. Di sini adalah tahapan berupa di mana guru secara langsung memimpin atau menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, kita ada yang namanya kelompok atau tim yang tadi saya sudah sebutkan, kelompok akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dari 3 sampai 6 siswa. Kemudian, kita di sini juga ada, turnamen, di sini atau sebuah pertandingan. Oke, jadi dalam pertandingan di sini siswa akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Kemudian, karena kan sebelumnya ada game yang dari permainan-permainan itu sebenarnya mereka tidak akan dikelompokkan secara kemampuan dulu. Mereka justru kalau bisa, dari range kemampuan yang rendah ke kemampuan yang, tinggi, sehingga mereka bisa saling membantu. Nah, waktu pertandingan itu nanti untuk supaya bisa lebih fair, nah itu baru nanti kita akan bagi mereka ke dalam sebuah tim-tim yang akan bertanding berdasarkan kemampuan mereka sehingga nanti setiap kompetisi itu akan terasa, fair seperti itu. Kemudian di sini juga ada, penghargaan kelompok di mana, guru dan siswa akan melakukan perhitungan skor yang kemudian dikumpulkan melalui sebuah poin seperti itu. Jadi kayak tim mana yang akan menang seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan tentunya. Satu, guru bukan merupakan satu-satunya sumber informasi, ini adalah salah satu kelebihannya. Jadi kita di sini bertindak sebagai fasilitator seperti itu. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab karena seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa di sini ya kalau mau timnya menang ya mereka harus saling membantu seperti itu. Sehingga secara nggak langsung tadi siswa juga akan mempelajari materi itu secara mendalam. Nah, dan kekurangannya salah satunya adalah membutuhkan waktu yang lama, kemudian terkadang kalau waktunya terbatas tidak akan bisa maksimal karena kan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Contohnya ada beberapa sekolah yang memberikan waktu untuk mata pelajaran komputer itu cuma 1 jam 1 minggu seperti itu. Itu adalah salah satu kelemahannya. Kemudian terkadang waktu turnamen kan mereka kayaknya ngerasa, ini seru banget gitu kan. Jadi mereka berapi-api. Nah, saking berapinya kalau semua lab kebetulan dekat dengan ruang kelas yang biasa, bisa atau mungkin kalau tipe TGT ini dilakukan di dalam kelas, bisa saja ini bisa mengganggu aktivitas kelas lain karena saking serunya seperti itu. Kemudian di sini ada highlight, tentang TGT, itu adalah permainan dan kompetisi akademik. Jadi apa sih, kenapa saya milih TGT dan bukan, model kooperatif lain gitu. Kayak contohnya di term 1 atau di catur bulan pertama kami sudah menggunakan beberapa metode. Contohnya mulai dari yang pair programming, di mana mereka diberikan soal dan dikerjakan secara secara berpasang-pasangan. Tapi kenapa saya akan lebih memilih ini, karena di sini ada permainan dan ada kompetisi akademik. Jadi anak di sini ada rasa jiwa kompetisinya. Apalagi menurut saya ini sangat cocok dipakai untuk siswa-siswi di kawasan Asia Tenggara atau contohnya di Thailand, di Indonesia. Karena kemarin saya kebetulan juga sempat ngelakuin, saya sempat buat paper betapa besar pengaruh pendidikan Cina di kawasan ini.
Salah satunya adalah kita itu memiliki jiwa kompetisi yang tinggi seperti itu. Makanya terkadang dari temuan saya selama mengajar 8 tahun ini, saya lihat bahwa setiap kita kasih tugas ke anak-anak, khususnya anak-anak sekolah dasar, dan terkadang kalau kita cuma kasih paraf saja atau kita nggak kasih nilai, mereka akan merasa kecewa. Mereka ngerasa bahwa kenapa tidak ada reward atau kenapa tidak ada rekognisi dari guru walaupun kita sudah periksa seperti itu. Karena mereka ingin membuktikan bahwa mereka itu melakukan performance jauh lebih baik dari sebelumnya atau dibandingkan dengan teman-temannya sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini ada pembelajaran anak sekolah dasar. Pertama adalah fokus kepada nilai-nilai atau norma karena mereka adalah masih anak-anak masih muda, masih anak-anak yang harus membentuk nilai-nilai atau norma-norma moral atau sosial yang berlaku di lingkungannya, sehingga sangat penting bagi guru untuk memberikan sebuah teladan. Dan selain itu, anak-anak SD itu kalau memberikan konsep harus konkret, karena kalau semua kita kasih yang abstrak atau suruh membayangkan sesuatu yang mungkin mereka tidak alami dalam kehidupan sehari-hari, itu akan sangat sulit. Sehingga sangat penting bagi guru untuk memberikan konsep yang konkret, konsep-konsep yang mereka alami sesuai dengan usia mereka, seperti itu. Kemudian di sini untuk pembelajaran komputer di sini untuk di sekolah ini kami menggunakan materi dari UK National Center of Computing atau dari UK-nya sendiri. Terus kemudian di sini ada untuk primary sendiri untuk tingkat SD mereka bagi menjadi empat section. Yang pertama adalah computing system and networks, kemudian programming, data and information, dan creating media. Nah, untuk penelitian ini saya akan berfokus kepada programming. Jadi di situ isinya ada programming, algoritma, kemudian juga penerapan desain dan perancangan dan pembuatan desain dari pemrograman itu sendiri, seperti itu. Yang berikutnya adalah contoh grafik pembelajaran. Mungkin ini kurang jelas, saya coba buka filenya saja, Pak. Sebentar. Mohon maaf. Saya buka biar saya bisa zoom in. Bapak ngelihat kalau di Zoom yang nampak speech computing atau presentasi saya, mohon maaf. Speech computing. Oke. Jadi ini adalah learning journey-nya untuk yang SD dari sini, untuk dari KS1 sampai KS4. Kita akan fokus di KS2. Ini adalah untuk yang materi programming-nya. Kalau untuk sekolah kami untuk kelas 5 pakai yang year 6 karena untuk kelas 1 dimulai dari year 2. Jadi di sini nanti saya akan fokus ke materi ini variable in games. Dan di sini ada learning graph yang saya ingin tunjukkan. Dan ini nanti juga akan digunakan sebagai panduan dalam membuat soal-soal untuk soal-soal kompetisi yang di TGT sendiri, Pak. Jadi ini saya coba zoom in dulu. Ya, jadi di sini contohnya langkah awal saya akan jelaskan contohnya apa itu adalah variabel, terus kemudian di sini juga akan dijelaskan contoh-contoh variabel. Contohnya di sini kalau ada game atau mungkin ada pertandingan sepak bola atau mungkin ada permainan-permainan yang mereka mungkin yang sering mereka mainkan di sini seperti basket dan lain sebagainya. Terus kemudian kita akan jelasin bahwa variabel itu adalah sesuatu yang bisa diganti. Contohnya skor kan kita bisa update. Setiap kita goal, berarti kita dapat 1 poin tambahan lagi. Nah, ini adalah learning graphs panduan yang akan saya gunakan. Jadi semakin ke kanan adalah semakin dalam. Contohnya kalau di taksonomi belum, berarti ini semakin ke kanan itu ini adalah untuk peringkat yang semakin ke atas seperti itu. Kemudian di sini ada penilaian. Penilaian sendiri ada 2 jenis, ada formatif dan ada summative. Untuk formatifnya ini diharapkan dengan penilaian ini kita bisa juga memfasilitasi siswa. Contohnya mungkin ada sebuah kelompok yang ternyata kurang begitu aktif atau mungkin ada beberapa anak yang kurang begitu aktif. Kita akan pantau dulu, kita akan memberikan kesempatan dan nanti kita bisa kasih fasilitas yang mungkin karena beberapa anak kita tidak bisa memungkiri bahwa beberapa anak membutuhkan
panduan lebih seperti itu. Di sini untuk pembuatan soal sendiri kita menggunakan Bloom Taxonomy. Terus kemudian di sini kita kita gunakan yang baru di sini ada panduannya yang saya gunakan nanti adalah yang ini verbs dari sini. Saya gunakan verbs yang ini Pak, yang dari knowledge-nya. Contohnya mungkin nanti saya akan minta anak mengidentifikasi, kemudian nanti kalau soal yang lebih susah. Jadi nanti semakin ke sini skornya pun berbeda-beda seperti itu. Jadi bukan karena satu jawaban itu benar kita kasih poin 1, bukan, tapi berdasarkan dia masuk ke kategori yang mana seperti itu. Kemudian di sini apa hubungannya antara model pembelajaran kooperatif dengan hasil belajar. Jadi diharapkan nanti kan hasil belajarnya meningkat dengan permainan ini seperti itu. Jadi dalam penelitian ini saya akan membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diharapkan nanti hasil belajarnya akan meningkat. Seperti itu. Jadi penelitian yang relevan seperti yang sudah tertulis di situ, saya yang seperti Pak Jufri tanyakan tadi, saya menggunakan materi salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jody Pangau dari Universitas Pelita Harapan dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen juga untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas 8 SMP Lentera Harapan W Pangebuan mata pelajaran biologi. Yang kedua yang saya gunakan adalah penelitian dari Lutfi Permatasari dari Universitas 11 Maret. Dan juga yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Rian Hermanto dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Seperti itu. Kemudian di sini dalam kerangka berpikirnya, jadi dalam kerangka berpikir ini adalah dalam proses pembelajaran ini nanti adalah jadi semakin meningkatnya rasa tanggung jawab siswa kepada individu, diharapkan semakin meningkatnya juga rasa tanggung jawab mereka ke dalam sebuah kelompok seperti itu. Jadi nanti siklus awalnya di sini pada tahapan ini nanti oke, mohon maaf Pak. Jadi di sini nanti pembelajaran dengan model demonstrasi itu kondisi awalnya, hasil belajar kognitif pada topik pemrograman yang masih rendah, kemudian nanti dilakukan sebuah tindakan yaitu berupa Team Games Turnamen ini, dan diharapkan nanti hasil akhirnya adalah hasil belajar kognitif pada pemrograman meningkat, dan juga ada perbaikan proses belajar mengajar, karena di sini yang belajar dalam penerapan metode pembelajaran yang baru ini bukan hanya siswa tapi juga guru seperti itu. Jadi metode penelitiannya ini subjeknya adalah siswa kelas 5 yang ada di sekolah sini, kemudian waktunya sekitar April sampai Mei 2022, dan juga tempatnya di SSB Tongguri. Untuk desain penelitiannya di sini penulis menerapkan rancangan PTK yang ditemukan oleh Kemis and McTaggart, di mana kita merencanakan, kemudian kita observe, kita melakukan tindakan, kita refleksi lagi, kira-kira kurangnya apa, kita melakukan rencana lagi, prosesnya itu terus berlanjut seperti itu. Kemudian di sini ada 2 tahap prosedur. Pertama adalah tahap pratindakan yang sudah dilakukan sebenarnya, dan juga yang kedua adalah tahap pelaksanaan tindakan. Jadi dari pelaksanaan tindakan ini, siklus 1 adalah kita planning, acting, observing, reflecting, dan kita repeat lagi. Nah, untuk repeat yang kedua ini, itu disesuaikan dengan masalah-masalah, proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siklus sebelumnya. Kemudian instrumen penelitian ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen dan hasil belajar evaluasi belajar siswa. Jadi angket siswa nanti dalam bentuk Google Forms akan digunakan sebagai instrumen pengukuran penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen ini. Lembar tes dalam bentuk Jadi di sini nanti kenapa saya menggunakan yang online, karena kebetulan beberapa siswa kami berada di rumah seperti itu. Jadi dari 20 siswa itu 8 di rumah dan 12 ada di sini. Jadi dalam nanti pembentukan tim bisa dibentuk, ada 3 tim yang ada secara sekolah, dan nanti kita bisa masuk ke breakout room untuk mereka yang berada di rumah seperti itu. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data, ada melalui lembar tes, observasi, angket, jurnal dan refleksi. Jurnal refleksi dari guru sendiri. Kemudian kebetulan di sini untuk rekan sejawat mereka tidak biasanya
ada jadwal lain, jadi saya tidak bisa meminta rekan sejawat untuk observasi saya seperti itu. Jadi di sini yang digunakan saya akan menggunakan rumus S sama dengan R bagi N kali 100, di mana S adalah nilai yang dicari atau yang diharapkan, R adalah jumlah skor dari item atau soal yang tidak benar, kemudian skor maksimum ideal dan tes yang bersangkutan dikali 100. Nah, di sini nanti taraf keberhasilannya bisa dilihat kalau lebih dari 75% itu adalah sangat baik. Kalau 51 sampai 75% baik, kemudian 26 sampai 50 itu cukup, dan 0 sampai 25 kurang baik. Seperti itu. Jadi untuk teknik analisis datanya ada tiga tahapan. Yang pertama adalah data reduction, data display, kemudian conclusion drawing. Untuk data reduction sendiri jadi ini adalah proses di mana kita memfilter data. Untuk data-data yang tidak berkaitan atau tidak relevan dengan penelitian ini akan difilter, akan disaring. Jadi kita cuma ambil data-data yang kira-kira berkaitan atau penting pada penelitian ini. Kemudian kita akan tampilkan, dan penampilan data ini nanti bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk kalimat deskriptif. Dan setelah ada beberapa data yang sudah ditampilkan, sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan pada akhirnya. Ini indikator keberhasilannya yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Sudah selesai, Pak. Jadi nanti untuk indikator keberhasilan ini, saya menargetkan dalam penelitian ini ada 75%, dan 75% ini bukan hanya kepada siswa, tapi juga kepada total keseluruhan siswa. Jadi saya akan bilang bahwa sebuah individu atau seseorang individu itu berhasil mengikuti pembelajaran ini jika anak ini bisa mendapatkan nilai lebih dari 75%. Kemudian saya bilang penelitian ini akan berhasil kalau 75% dari total keseluruhan siswa itu berhasil mendapatkan nilai lebih dari 75. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Presentasinya ini ujian pasal ya. Bisa dilanjutkan atau tidak nanti tergantung nanti dari hasil yang ditanyakan oleh pengujinya. Baik, untuk penguji pertama kita berikan kesempatan kepada Pak Jufri. Kepada Pak Jufri dipersilakan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Di. Baiklah ya, sebelum kita masuk ke proposalnya, saya pengen kenalan dulu lah kan gitu ya, karena kita nggak kenal ini, mahasiswanya jauh gitu ya. Cuma tahu namanya, kemudian belajarnya online gitu kan. Sekarang sudah proposal. Fendi sekarang di Thailand ya? Ya, nama saya Idris Fendi. Biasa di sini dipanggil Fendi. Saya belajar di Thailand sekarang, Pak, untuk sekolah internasional dari Singapura, Singapore International School of Bangkok, untuk cabang yang Thonburi. Oke, di tempatnya mana itu? Mohon maaf, Pak. Di provinsi apa? Saya di Bangkoknya, di kota. Oh, di Bangkoknya ya. Ya. Oke. Kemudian ini udah pernah sarjana ya? Sudah pernah sarjana, Pak, betul. Makanya, oke. Ini saya sangat apresiasi sekali karena Fendi kemarin apa lulusan jurusan apa? IT, Pak. IT ya. Jadi ya sangat luar biasa ya. Harus memang menguasai, saya lihat ini IT-nya, sumber-sumbernya sudah bagus ya, walaupun dari internet gitu ya, tapi ya saya apresiasi sekali. Kemudian saya lihat Fendi sangat menguasai nih isi proposalnya gitu ya, tahu dia seluk-beluknya gitu kan, di mana letak-letaknya, tahu dia hubungannya apa antara bab ke bab, kemudian antara teori dan teori itu sudah tahu hubungannya. Nah, mungkin koreksi dari saya itu tidak banyak ya. Fendi sudah dapat panduan penulisan skripsinya? Sudah dapat dari Pak Yudi. Sudah dapat ya. Bentar, mungkin ini yang baru terbaca ya di saya. Bisa terlihat ya? Boleh, Pak. Oke, ini mungkin bisa diperbaiki saja nanti
kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesianya, seperti nama itu kan biasanya huruf di awal, ya itu saja yang besar, Idris I-nya, Effendi E-nya saja yang besar, pendidikan teknologi informasi juga ya P-nya, kemudian T dan I yang lainnya kecil juga ini seperti ini, kecuali di cover ya. Ini saya koreksi dulu sedikit apanya. Kalau teori sudah bagus saya lihat itu. Kemudian nama orang juga ini Adinata Lubis, A-nya saja yang huruf besar, L-nya saja, kemudian M, K, O, M-nya itu kan kecil itu hurufnya ya. Ini kan tulisan saja diperbaiki. Kemudian coba latar belakang ini, maka tadi saya heran juga kan muncul di sini ada programmer ya kan. Apakah di SD, di sana SD ya, sekolah dasar ya, IT-nya mata pelajarannya apa namanya, computing Computing ya Pak, betul. Oke. Di sana ada di kurikulum ini nanti kelas berapa? Kelas 5 Pak. Kelas 5 ya. Sudah ada program di sana? Pemrograman dari kelas 1 Pak. Kelas 1 ya. Jadi sudah belajar coding mereka ya. Jadi nanti di kelas 6 mereka sudah belajar Python. Oh gitu. Udah mantap ya. Nah, di sini catur bulan pertama ini oke, ini kan kita kan sudah seperti saya juga pernah merasakan ini catur bulan gitu ya. Catur bulan pertama, kedua dan tiga, berarti ada 3 kali ujian semester dalam 1 tahun. Nah, saya tidak tahu ini catur bulan yang mana, pertama yang mana gitu loh. Jadi saran Bapak bagaimana Pak? Maksud saya itu catur bulan pertama angkat tahun berapa? Oh oke Pak, baik Pak. Kenapa saya tanyakan itu? Kalau catur bulan pertama banyak. Jadi tahun 2018 kan bisa jadi kan? Pak, saya ada pertanyaan sebenarnya, karena kan di sini kami pakai istilah term 1, term 2. Kalau semua saya pakai istilah term, saya nanti garis miring boleh tidak ya? Boleh, boleh. Nggak apa-apa itu. Kemudian tadi Idris katakan ini saya baru aja yang keluar 20 anak per kelas. Jadi kan nanti penelitian ada di 2 kelas, Pak. Kelas 5J dan 5L. Nah, masing-masing dari satu kelas itu 20 siswa saja, Pak. Jadi ini saya ambil total keseluruhan yang dari term 1 kemarin ada 41 siswa, seperti itu. Kenapa harus 2 kelas? Karena di international school maksimal 20 anak, Pak. Nggak boleh. Iya, Ya. itu kan aturan per kelasnya. Maksud saya itu kenapa penelitian itu harus Kemarin 2 kelas? Pak Yudi bilang lebih dari 20. Jadi saya ambil 2 kelas. Yang saya tanyakan ini tadi, kenapa harus 2 kelas? Karena kemarin pembimbing 2, beliau mengatakan kalau bisa siswanya lebih dari 20, sedangkan kami di sini hanya 20 saja maksimal. Jadi saya gabungkan 2 kelas. Sebenarnya enggak masalah sih 20 gitu kan, karena normalnya atau idealnya kelas itu memang 20. Oke, jadi nanti saya akan rubah bagian ini, Pak. Boleh 20 itu. Nah, kecuali nanti penelitiannya adalah penelitian eksperimen, melihat pengaruh, nanti ada kelas kontrol, kemudian ada variabel bebas, variabel terikat gitu kan. Nah, itu baru 2 kelas. Oke, Pak. Baik, Pak. Jadi nanti saya akan ubah beberapa data di sini, Pak. Nanti konsultasilah dengan pembimbingnya ya. Boleh, Pak. Kemudian ini data dari mana? Saya ada survei. Jadi kan kalau di sini ada exit ticket dari setiap topik. Setelah itu nanti di akhir term juga kami ada exit ticket lagi. Jadi di sini adalah hasil data dari exit ticket yang ditunjukkan dengan apa itu Pak? Grafik yang di bawah itu Pak. Dari diagram pie itu. Oke. Bukan tidak boleh berbahasa Inggris. Baik, Pak. Ya, bukan tidak boleh berbahasa Inggris. Saya apresiasi sebenarnya karena kan di sana sekolah internasional ya kan. Cuman untuk apa namanya itu informasinya boleh sih coba dibuat dalam bahasa Indonesia saja. Baik, Pak. Ya. Oke.
Nanti kalau mau diseminarkan atau dipublikasi ke internasional baru Baik, diubah Pak. ya. Oke. Ini catur bulan pertama, sebutkan Tadi. tahun akademiknya gitu ya. Tahun akademiknya. Kemudian ini rumusan masalah. Judulnya apa tadi? Judulnya penerapan metode, sorry, mohon maaf. Judulnya saya malah penerapan metode tim games turnamen, Pak. Oke. Penerapan kan. Ya, betul, Pak. Nanti kira-kira di pembahasan itu yang dijelaskan apa? Tentang bagaimana menerapkannya, terus kemudian nanti hasilnya seperti apa. Berarti kan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan. Yang kedua sudah ada, Pak. Nggak ada. Yang satu aja, Oh, okay. Jangan dua, satu aja ya. Baik, Pak. Bagaimanakah penerapan mana dia model TGT ini? Baik. Untuk meningkatkan hasil belajar kognitif kelas siswa kelas 5 ya. Nah, itu cukup satu aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti makin luas dia. Kemudian tujuan ini rumusan masalahnya cuma apa? Kalau tadi saya ikutkan yang ini rumusan masalahnya 2, mestinya tujuan penelitiannya 2 juga. Nah, gitu ya. Maka cukup satu saja sehingga nanti tujuannya adalah kalau kita menjawab bagaimanakah, itu kan tujuannya apa? Untuk untuk menerapkan, kan tujuan penelitian kita kan menerapkan ya. Ini menerapkan model TGT ini. Nah, oke. Manfaatnya ini silakan di apa aja, bebas ya. Walaupun ada batasannya, ini nanti bolehlah tidak terlalu terikat ya. Kemudian coba sebentar, bab 1 tadi. Di panduan itu bab 1-nya Romawi atau Arabic? Kemarin saya lihat seperti ini, Pak, atau saya salah baca ya? Di panduan. Di panduan, saya coba buka lagi, Pak. Di panduan dia cuman ada kayak 1 titik pendahuluan tulisan bab, nggak ada. Berarti kan Arabic itu. Oke, Pak. Ya. Kemudian nomor di mana letaknya? Nomor halaman di bawah kiri kah, di bawah kanan kah, atau kanan atas, atau di tengah-tengah di bawah, atau di tengah di bawah. Oke. Kemudian saya komentari yang tadi. Siapa tuh namanya tadi yang saya Pangau itu kan boleh lihat skripsi yang lain, boleh, tidak masalah. Untuk teori-teori itu usahakan merujuk kepada bukunya, bukan buku si Pangau ya, bukan buku si Pangau, tapi misalkan tentang cooperative learning, ya, maka carilah buku cooperative learning itu, kutip, masukkan ke skripsinya. Baik, Pak. Ya, kalau kita ambil deskripsi orang kurang etis juga gitu ya, kurang bagus. Baik, Pak. Ya, apalagi yang tadi itu ada si Kemis dan Tagar itu, saya pikir itu banyak tuh bukunya ya. Mana tadi ya? Kemudian, nah ini peta konsepnya saya suka ini seperti ini, ya. Ini sudah ada pemetaan konsep. Harus rubah ke bahasa Indonesia juga nggak, Pak, untuk peta konsepnya? Kalau bisa dirubah nggak apa-apa. Kalau seperti ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya, ya, nggak masalah itu. Cuman maksud saya tadi seperti judul tabel atau apa gitu kan, judul gambar. Kemudian ini dirubah aja nih.
dalam bahasa bisa di rubrik ini ya. Ini Saya ambil tempel yang saya lihat nih. Department for Education dari UK langsung saya. Iya, diketik ulang. Oke, baik. Diketik ulang ya. Baik, Pak. Kalau ditempel seperti ini nanti dia tidak mengikuti kaidah. Contohnya, mestinya kan tabel itu tetap dia Times New Roman kan udah berubah dia itu. Kemudian Ari Kunto, situs emangnya ada ini apanya? Maksudnya bukan dari buku ya? Oke, kalau bisa ya langsung dari buku Ari Kuntonya saja. Oke. Metode. Kemudian ini sebentar ya. Kemudian rubrik untuk penilaian. Yang di sini nanti anak-anak kan diberikan tes, Pak. Kan? Enggak, itu prosesnya. Itu prosesnya yang saya tanyakan. Rumus ini dari mana? Saya belum sebutkan nih, Pak. Sumbernya dari mana nih HP-nya? Kemarin, bentar Pak, mohon maaf. Saya buka dulu bab 3 saya. Bab 3. Percentage. Oh ya, saya lupa masukkan. Kemarin saya ada baca dari yang hari saya merujuk dari yang skripsinya Hermanto, Pak. Ada di situ ada Hermanto, terus kemudian Hermanto menyebutkan, tapi saya lupa mau masukin ke situnya, Pak. Jangan garis skripsi Hermantonya ya. Ya, betul, Pak. Baik, Pak. Boleh melihat skripsi Hermanto, lihat daftar pustakanya, referensinya, kemudian misalkan si Hermanto itu dapatnya dari buku si A, berarti cari buku si A itu, betul nggak? Jadi begini, kalau kita ambil dari skripsi atau mungkin punya orang, ya, pertama untuk menghindari plagiat, kemudian gini, namanya aja menyampaikan pesan, ya kan? Saya menyampaikan pesan ke si A, si B, si C, nanti sampai ke orang ke-10 itu pesannya sudah berubah. Orang kedua atau orang ketiga gitu. Kalau tidak bisa mengkonfirmasi ke orang pertama gitu ya. Untuk S1 ya saya pikir cukuplah sampai orang kedua atau orang ketiga gitu ya. Kalau bisa ke orang pertama ya lebih bagus kan gitu. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian ini juga dari mana? Ini tabelnya dari mana? Baik, Pak. Angket. Oke. Kalau tabel saya nggak boleh buat sendiri ya, Pak, untuk indikatornya? Enggak, karena kita bukan ahlinya. Baik, Pak. Ya. Kemudian apa tadi ya? Ini angket menjadi 2 ya. Ini angket terbuka dan tertutup ini. Oke, angketnya nanti dalam bentuk apa? Google Form, Pak. Nanti ada pertanyaan. Jadi jawabannya cuma ya atau tidak. Contohnya apakah guru melakukan ini, apakah ini angket siswa tapi. Ya, Siswa yang ngisi ya nanti ya. Oke. Nanti yang melaksanakan siapa? Maksudnya Bapak? Yang melaksanakan, yang menerapkan TGT ini siapa nanti? Oke, berarti peneliti sebagai guru ya. Oke. Jurnal refleksi. Oke. Berarti ini nanti yang mengisi. Karena saya yang melakukan refleksi. Jadi kan saya sebagai peneliti, selama proses pembelajaran terjadi, saya akan melakukan self evaluation yang akan saya terapkan untuk yang di siklus berikutnya. Contohnya, kelas terlalu ramai seperti itu. Jadi nanti saya harus mencari bagaimana cara mengkondisikan kelas lebih tenang lagi seperti itu. Saya pikir kalau kita sendiri yang menilai diri kita itu kurang efektif. Kalau saya masuk
menerapkan penelitian ini ke anak-anak gimana Pak? Karena kan kebetulan saya nggak bisa minta orang untuk di sini kebetulan. Tapi nanti saya coba akan ngomong sama rekan sejawat, mungkin ada yang bisa observasi saya Pak. Iya, sebagai observer ya. Nah, ini hindari kata-kata penulis. Kalau kita di Indonesia, ya kita cerita Indonesia ya. Itu di dalam laporan penelitian itu harus kalimat pasif dan tidak menggunakan kata ganti orang. Baik Pak. Menulis saya, aku, kamu, dia itu enggak. Ya. Oke. Nanti kalau kita cerita jurnal internasional beda lagi ya kan. Kalau saya lihat laporan penelitian internasional itu mereka bebas menggunakan kami malahan ya kan. Oke. Lanjut. Ini sudah menggunakan mendelay ini. Gimana? Referensinya sudah menggunakan mendelay atau belum? Coba lihat apanya. Sini bisa? Silakan. Itu ya Pak, yang dari Herman. Ya. Untuk referensinya daftar pustaka. Oh, referensi daftar maksud Bapak file-file yang saya masukkan Bukan, ke daftar yang itu. Word-nya yang di Word, lembar kerjanya. Buat saya. Ya. Manajemen referensi. Oh, untuk daftar pustaka ya Pak. Oh, terpisah ya dibuat ya? Saya buat pisah-pisah Pak ya. Oh, kalau terpisah nggak bisa biasanya itu. Ya, berarti belum menggunakan manajemen referensi Mendeley. Nah. Kalau sudah internasional, ya gunakanlah manajemen referensinya, ya kan? Baik Pak. Oke lah, mungkin sementara itu dulu ya. Nanti karena saya belum baca full itu, panjang itu saya lihat teori-teorinya di dalam itu ya. Kemarin saya mau buat pendek tapi takut kurang Pak, jadi saya masuk. Oke lah ya, saya kembalikan kepada Pak Yudi. Bapak mute Pak, Bapak belum unmute. Baik, terima kasih Pak Yufri. Untuk selanjutnya yaitu penguji 2 yaitu Pak Agung. Silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas suaranya. Ini kameranya mati nih. Kebetulan lagi aplikasinya agak error nih. Jadi nggak apa-apa ya. Sebentar ya. Saya ingin kebetulan sudah ditanya semua dengan Pak Jupri nih. Saya pun agak bingung mau nanya apa lagi nih. Sudah dibahas sama Pak Jupri semuanya. Saya cuman ada beberapa hal yang seperti Pak Jupri bilang tadi adalah Mendeley gitu ya. Karena kalau seandainya belum bisa Mendeley, tolong disinkronkan antara teori yang diambil dikutip dengan data pustaka. Karena di sini ada seperti Scritchfield, House, terus apa lagi namanya? Saint itu nggak ada namanya. Pak, Ya. itu dari paper saya yang sebelumnya. Kebetulan Pak, saya belum copy, mohon maaf. Makanya itu nggak ada di pustaka kan? Ya, belum Pak. Itu ya makanya kan ini kan kayak sana kayak plagiat gitu. Ya. Betul Pak. Paham, Pak ya. Oke, jadi kalau memang belum bisa pakai Mendeley, ya sementara itu aja disinkronkan dulu gitu ya. Betul Pak. Baik. Untuk yang rumusan masalah, ya tadi kan Pak Jupri udah ngasih satu itu ya, satu saja gitu ya. Sebetulnya 2 pun nggak masalah tujuannya gitu. Apa namanya? Rumusan masalah tuh mau 2 pun nggak masalah. Gitu. Tapi intinya kalau Pak Jupri bilang 1 yang 1 aja nggak apa-apa ya. Di sini tujuan penelitiannya tadi kan hanya menguji Kan metode Pak. ya jadi ini pengaruh lagi ya.
eh, Ada Pak diharapkan menjelaskannya itu kalau ada pakai bahasa asing, langkah-langkahnya pun pakai bahasa asing juga gitu loh. Ada reflecting ya. Di sini enggak tahu ya. Di sini nggak ada reflecting gitu. Ada nggak plannya? Rencana apa plannya itu? Penjelasan plan ada nggak? Di halaman berapa? Oh, di sini Pak. Perencanaan planning. Betul, Pak. Iya. Betul, Pak. Oh, di sini ya. Oke. Maaf. Nah, tadi ada kata Pak Jupri kan yang kata-kata penulis dihilangkan semuanya ya. Betul, nanti saya akan ubah ke bentuk. Kalau kata peneliti boleh ya, Pak ya? Boleh itu. Peneliti tidak. Peneliti itu kan sama dengan kata Oh iya, enggak. Ya. Ya. Terus dikurangin kata-kata akan ini. Mohon maaf, Pak. Banyak kali Saya kata-kata butuh 2 akan di menit. sini. Mohon maaf kali 2 Iya. menit saja. Anak-anak saya sudah datang, mohon maaf. Tapi semalam kita lihat di jadwal itu kosong. Pak. Baik, Pak Agung. Udah ya, oke. Itu di kalimat-kalimat Anda itu banyak kali yang kata akan, guru mentor akan, lembar angket akan. Jadi kalau dari MS Word ya itu banyak bawahnya biru-biru. Ya, kalau memang ini udah baik, udah bagus. Cuman lebih bagus lagi coba dikurangi kata akannya. Ya. Jadi kayak model di halaman 45 itu pengamatan observing ya. Itu guru mentor akan melakukan observasi bla 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 bla, lembar angket akan diberikan bla 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 bla, menulis akan. Nah, jadi banyak kali kata-kata akan. Saya mikirnya karena apa itu Pak? Karena kan ini masuk proposal belum ditentukan, jadi saya pikir jadi pengen kata-kata akan semua. Iya. Banyak kali akan tuh ya. Walaupun dia itu mungkin ada padanan kata ya, padanan kata akan atau ya. Jadi tolong ini kan ini saya lihat itu banyak yang biru-biru ini. Jadi kalau di MS Word gampang sekali ya melihatnya kan. Iya kan? Jadi ini udah bagus, cuman lebih bagus lagi kalau akannya dikurangi atau dihilangkan. Baik, Pak. Ya, oke. Baik. Sudah semua dengan Pak Jupri, terus tabelnya itu pakai JPG itu ya. Tolong dibikin ketik aja semuanya ya. Ya, terus ditulis sumbernya dari mana sumbernya. Ya, kayak tabel 31 sumbernya siapa sih, dari mana sumbernya gitu ya. Baik, Pak. Ada angka siswanya bla 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 bla. Bentar. Oke. Jadi kira-kira apa yang ada nggak gambaran yang akan mau dihasilkan itu? Gambarannya sih diharapkan hasil belajar kognitif mereka menaik, Pak. Karena sebenarnya kan dari TGT ini bisa mempengaruhi nggak kognitif, afektif juga mempengaruhi. Karena kan mereka mengoperasikan komputer, mereka juga bermain dengan, apalagi nanti kan yang saya mau pakai di sini kan Scratch. Jadi mereka juga nanti belajar dengan warnanya sendiri, drag and drops, kemudian diharapkan nanti sih sampai belum taksonomi yang tertinggi di mana mereka bisa menciptakan program mereka sendiri.
Jadi nanti dalam demonstrasi itu nanti saya rencananya akan menunjukkan bagaimana penerapan model variabel ini, bagaimana penerapan variabel ini ke dalam sebuah game. Nanti diharapkan setelah mereka berdiskusi, pada akhirnya tanpa dibimbing mereka itu bisa membuat program mereka sendiri seperti itu, Pak. Dan kalau bisa mereka bisa, kalau harapan saya mereka itu sudah membuat sebuah program yang berbeda, tapi dengan menerapkan variabel ini ke dalam game tersebut seperti itu. Contohnya kan mungkin saya akan pakai yang sangat simpel. Contohnya seperti Pong game. Jadi saya akan ajarin mereka bikin Pong itu kayak gimana. Contohnya setiap kena pedal nanti dia dapat skor 1. Anak akhirnya bisa berpikir, oh gimana kalau saya mau kasih musuh. Bagaimana kalau ternyata nanti speed akan bertambah setiap mencapai nilai tertentu seperti itu. Oke. Untuk data pustakanya, tahunnya itu nggak bisa lagi dapat yang lebih mudah lagi. Saya akan usahakan, Pak. Tahun 89. Kalau bisa dapat yang lebih baru lagi lah. Baik, Pak. Ya. Terus kalau memang nggak ada buku yang lebih baru lagi, coba cari jurnal-jurnal aja. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, kalau misalnya ada nggak dapat bukunya nih, cari jurnal aja. Biasanya tuh jurnal ada yang baru-baru itu, ya. Baik, Pak. Terus kalau memang mengutip dari website, jangan lupa memang nggak boleh kan? Tapi nggak boleh memang. Kalau jurnal kan biasanya kita harus lampirkan DOI-nya, Pak. Atau Iya. ya. Iya, kalau kita bilang doi. Ya. Ya, tapi ini gini loh. Guys, open your Tinkercad. Ada beberapa jurnal itu kan nggak punya doi kan? Ya betul, Pak, betul, Pak. Jurnal yang nggak terakreditasi itu. Betul. Ya. Tapi dia kan dia punya ISSN. Nah, jadi kalau memang itu nggak masalah bagi saya. Ya. Banyakin jurnal pun nggak masalah. Gitu. Kalau saya biasanya kalau bikin paling bukunya kira-kira 10 buku, nah, mungkin yang 30-nya jurnal. Ya. Tapi tahunnya baru-baru kalau bisa, ini ada 2005, tahun 89 ya. Oke ya. Mohon maaf, Pak. Ya, nanti saya akan coba cari yang lebih baru lagi, Pak. Ya kalau memang nggak dapatnya pakai jurnal aja lah, jurnalnya kan banyak. Baik, Pak. Ya. Oke, demikian yang saya kembalikan dengan Pak Wahyudi. Cukup, Pak. Ya, terima kasih Pak Agung. Untuk selanjutnya, menguji 3 yaitu Bu Detri. Silakan Bu Detri. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Selamat pagi menjelang siang, Idris. Pagi, Bu Detri. Saya bingung nih mana yang mau ditanya. Sudah diobrak-abrik sama Pak Jupri dan Pak Agung sebenarnya. Penyampaian dirinya juga sudah bagus. Mungkin sedikit yang mau saya tanyakan. Ini Boleh, angketnya tadi dengan Google Classroom, Google Form. Betul, Bu. Kemudian angketnya kira-kira nanti diuji pakai skala apa? Mas Ibu kan dia cuma ada 2 aja kan, Bu? Iya atau tidak saja. Terus kemudian saya akan pakai rumus yang sudah saya taruh di situ, Bu. Skalanya yang kalau di sini tabel itu. Jadi contohnya kan nanti setiap saya pakai yang Goodman tadi, Bu. Jadi kalau seumpama ya, saya akan dapat nilai 1 skor. Kalau enggak, saya dapat nilai 0. Contohnya di situ saya katakanlah ada 20 poin kalau maksimal kan. Terus kemudian dari contohnya saya ada 20 siswa. 20 siswa kali 20 poin, berarti kan seharusnya kalau saya maksimal banget, saya dapat nilai 400 kan, Bu. Ternyata kalau dari total itu saya cuma dapat 300, berarti saya dapatnya 75% saja. Nah, kalau semua saya dapatnya cuma 200, ya saya cuma dapat 50% seperti itu. Oke. Berarti 1 dengan jadi, 0. Saya nggak mau kasih mereka pilihan antara ragu-ragu. Jadi mereka harus pilih ya atau enggak. Seperti itu. Ya, karena sampelnya siswa kelas 1 ya? Kelas 5, berapa tadi? Kelas 5. Kelas 5. Betul. Ya. Mantap juga tekniknya ya, nggak dimasukkan yang ragu-ragu. Harus dipaksa, Bu, mereka, karena kan kayak contohnya apalagi kelas 5 ini kan mudi ya, Bu. Anak-anaknya mudi banget. Nah, nanti kalau pas
pas mereka lagi bad mood, saya kasih yang ragu-ragu, nanti mereka semua ngejawab ragu-ragu. Jadi saya akan paksa mereka, iya atau enggak, kayak gitu. Oke, oke, oke. Iya. Saya pikir ada berapa pilihan jawaban tadi. Ternyata 1 dan 0 tidak masalah sebetulnya. Kemudian ada yang satu lagi, mana tadi ya? Tahapan penelitian. Bisa minta dijelaskan lagi, Idris? Betul sudah ada di proposalnya, tapi saya mau mendengar dari Idrisnya sendiri. Jadi suaranya deh. Idris? Ya, mohon maaf. Jadi kan tahapnya dimulai dari pratindakan, Bu. Nah, dari pratindakan sendiri kebetulan saya sudah lakukan di term 1. Mohon maaf ini, jadi saya maunya yang mudahnya saja, karena saya sudah ada hasil belajar, hasil evaluasi, sudah ada beberapa metode pembelajaran yang saya lakukan di term 1, sehingga saya ambil hasil evaluasi belajar mereka. Dan juga direfleksikan dengan exit ticket mereka, karena seperti yang tadi saya tampilkan yang Pak Jufri minta saya ganti ke bahasa Indonesia tadi, Bu. Di situ kan saya harus saya tanya ke mereka sebenarnya topik mana sih yang kalian tuh favorit gitu. Ternyata tuh pemrograman ini paling sedikit orang anak-anak yang suka pemrograman. Dan walaupun mereka lulus di pelajaran komputer, Bu, tapi untuk pemrograman kalau seumpama ini adalah mata pelajaran terpisah, nilainya masih sangat rendah seperti itu. Padahal di sini kan pemrograman nggak cuman hanya sebatas sebatas kita coding atau copy coding adalah, tapi kan konsep di sini kan mereka belajar konsep sebenarnya yang lebih penting. Nah, itu adalah pratindakan saya. Jadi pratindakannya di situ sehingga nanti waktu tindakan saya akan lakukan yang pertama adalah saya kasih tahu mereka ini tujuan pembelajaran ini apa aja sih gitu. Dan saya akan kasih motivasi contohnya dengan menampilkan nilai-nilai mereka sendiri untuk materi ini. Nih lihat nilai kalian tuh dulu nggak sebagus sebenarnya seperti itu. Terus kemudian nanti saya akan jelasin, saya kasih contoh atau demonstrasi terbimbing karena ini pemrograman. Jadi saya nggak bisa cuma kasih ceramah, saya harus kasih tahu caranya gimana seperti itu. Terus kemudian mereka akan saya bentuk ke dalam kelompok-kelompok. Saya minta mereka pelajari lebih dalam. Setelah itu nanti mereka akan ada sebuah permainan. Setiap kelompok mengirimkan satu peserta, contohnya satu perwakilan. Nanti mereka ambil kartu atau flashcard, nanti di situ ada pertanyaan dan dia harus jawab. Kalau betul dapat 0 poin, kalau nggak betul ya nanti dapat 0. Setelah permainan itu nanti di situ kan saya bisa ngelihat, oh ini anak yang ini termasuk kategori atas, yang ini termasuk bawah. Nanti yang anak-anak termasuk atas ini saya akan perlombakan lagi, yang bawah saya akan perlombakan lagi. Dari situ nanti hasilnya mereka siap ada sebuah proses reward di mana si yang kelompok menang ini nanti mungkin dapat poin lebih, atau mungkin kalau di sini kami ada kayak chart begitu, Bu. Jadi kami ada sebuah chart yang kalau semakin ke atas itu berarti anak itu performance-nya semakin bagus seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk reward yang bisa saya berikan di sini begitu. Jadi nanti diharapkan dari penelitian ini kalaupun memang berhasil, berarti memang TGT ini bisa dipakai untuk mengajarkan computing khususnya di kelas 5 di sekolah ini seperti itu. Oke. Itu batas minimum penilaian dikatakan baik berapa? Sebenarnya, Bu, sekolah Berhasil. ini standarnya nggak begitu tinggi. Sekolah ini cuma 50. Cuman kan saya mau mengeset standar yang tinggi untuk mereka. Jadi pada penelitian ini saya mau pakai 75, Bu. 75. Kalau di Indonesia batas KKM itu ya? Ya, di sini memang lumayan cukup rendah, Bu. Di sini 50 itu udah lulus begitu. Jadi kalau di sini 75 itu udah dapat A. Makanya saya bilang ke anak-anak ini sebenarnya di sini tuh sangat mudah, untuk lulus sangat mudah. Makanya karena mereka kurang termotivasi, karena mereka mungkin 50 saja saya sudah lulus. Makanya saya mau dalam penelitian ini mereka tuh punya motivasi lebih gitu. Saya harus lulus dan harus lebih tinggi lagi nilainya seperti itu. Tapi kalau dilihat kelas 5S, mulai dari kelas berapa dia sudah belajar pemrograman? Sebenarnya dari kelas 1, Bu. Karena saya baru. Sebelumnya kan saya mengajar di Kamboja. Jadi saya nggak tahu sebenarnya kapan mulai mereka diterapkan pemrograman di sini. Kebetulan di sini kelas 5 itu saya punya kendala dalam bahasa Inggris mereka. Jadi anak-anak yang dari sekolah nasional itu yang masuk ke sini, bahasa Inggris mereka itu kurang bagus. Jadi ada beberapa anak-anak yang masuk kategori ILS. Jadi waktu saya sampaikan pun terkadang mereka nggak paham karena keterbatasan bahasa seperti itu.
Jadi di sini makanya saya tapi selama term 1 itu kan saya kasih bimbingan mereka secara mandiri satu persatu gitu. Saya datang ke anak karena cuma 20 anak jadi saya punya cukup waktu. Tapi di sini saya ngelihat mungkin saya juga berpikir mungkin ada bahasa-bahasa yang dari saya yang mereka kurang paham. Makanya diharapkan dengan TGT ini kan mereka belajar dari teman-teman sendiri sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mereka memang pahami antara satu dan yang lainnya seperti itu. Apa lagi ya? Baik Pak Wahyudi, sepertinya itu yang bisa ditanyakan Pak Yudi. Terima kasih banyak atas penjelasan. Ya, terima kasih. Pak Yudi masih mute. Pak Yudi. Sorry. Ya, terima kasih Bu Detri. Terakhir Sama-sama Pak Yudi. Kan Pak Ade tambahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Pendi, ada beberapa catatan dari penguji yang mesti direvisi. Nanti ikuti saja panduannya. Kemudian tadi kan udah ditulis tuh item-item saja apa saja yang disarankan oleh penguji. Jadi ikuti saja supaya nanti proposal ataupun skripsinya itu sempurna menurut aturan yang di STQ Prokannya. Nah, saya rasa udah bagus proposalnya. Nanti kawan-kawan akan menilai apakah proposal ini atau layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut atau tidaknya. Mungkin itu saja, mungkin sebagai pembimbing 1, nanti saya akan juga berkoordinasi dengan pembimbing 2, bagaimana caranya supaya nanti mahasiswa bimbingan kami ini melaksanakan penelitian itu dalam bulan Mei ini supaya selesai gitu. Nah, itu saja mungkin dari Pak moderator. Saya kembalikan. Pak Yudi masih mute. Pak Yudi masih mute. Ya, terima kasih Pak Ade. Mungkin hari ini selesai nih, Pendi. Mohon juga nanti diingat apa yang disampaikan oleh penguji, perbaiki dengan sesuai apa yang disarankan. Baik, Pak. Ini dalam beberapa menit ke depan, kita akan merekap nilai dari penguji. Mungkin nanti nilainya akan disampaikan sama Pendi ya. Sambil nunggu, ada aktivitas lain juga boleh, Pendi silakan. Nanti nilainya akan di-share-kan ke Pendi nanti. Baik Pak, ini kebetulan saya lagi ada kelas dengan yang saya mau teliti Pak. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, silakan. Jadi ini saya bisa leave meetingnya Pak ya? Ya, ini kita tutup dulu pertemuan ini ya. Demikian seminar proposal pada hari ini. Terima kasih kepada penguji, terima kasih kepada mahasiswa yang telah berkesempatan hadir. Mudah-mudahan hasil ini dapat diteruskan ke jenjang selanjutnya, jadi penelitian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat atau bulan ke depan bisa ditampilkan untuk seminar ujian skripsinya ya. Semoga Pak. Amin. Amin Pak. Sebulan oke, semoga. Mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Lebih kurang kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi, Pak Adi, Bu Detri, Pak Jufri, Pak Agung, dan teman-teman mahasiswa lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf ya Pak, saya karena ada kelas jadi harus pergi dulu, permisi dulu. Ya, silakan. Pak Yudi, kira-kira ada lagi agenda yang lain? Form nilainya Pak di apa Pak? Sudah. Yang udah. Silakan mahasiswa live yang lain, mahasiswa yang lain silakan. Ya Pak Didi, makasih Pak Didi.
Sama-sama, Pak. Orangnya. Pak Mul mau kemana, Pak Mul? Mau shopping Pak Mul nih. Silakan yang apa mahasiswa. Sudah di-remove. Oke. Ada agenda lain Pak yang perlu kita bicarakan enggak? Agenda lain enggak ada habis nih. Pak Jup, Ah, kapan terakhir pengumpulan nilai PLP? Kami Kan masih udah mau ujian hari apa? kan sudah saya umumkan Hari- di grup. Tidak terbaca lagi, Pak. Kalau nggak salah saya tanggal Sabtu 23, bisa kan? Sabtu. tanggal 23 terakhir hari Sabtu. Hari Sabtu. Alhamdulillah. Kami besok baru ujian. Mm-mm. Ya Pak Yudi apa mungkin bisa nanti kita agendakan lah masalah SP-nya gitu kan, kemudian rencana mata kuliah yang apa tuh pendidikan kemarin gitu kan. Oh, boleh. Kasihan tuh orang-orang si angkatan Pak Sapriadi itu kan, masih ada waktu kita ini. Kalau menurut saya kita SP kan aja mereka tuh yang pendidikan itu. Boleh, boleh. Usulkan aja Pak mata kuliahnya apa aja yang mau di SP kan. Rencananya kan gitu tuh mau di SP, ada mata kuliah SP nanti kan. Iya Micro teaching itu yang paling penting tuh, Pak. betul. Iya, iya. Berarti udah sepakat lah ya mata kuliah yang kemarin itu ya Pak Jupri ya. Iya. Ada tiga mata kuliah kalau nggak salah itu kemarin. Kemudian kalau bisa diumumkan segeralah apa mahasiswa yang syarat-syaratnya untuk ikut SP itu, karena semester 2, semester 4 itu udah pada nanya kan, Pak ada SP ya? Ya nantilah kita bicarakan di prodi, saya bilang gitu. Berarti selesai UAS lah Pak, enggak? Mungkin enggak. Pelaksanaannya betul Pak setelah UAS. Jadi kalau bisa sebelum UAS itu kita sudah apa namanya itu sudah buat ancang-ancang, sudah buat pengumuman, sudah buat pendaftaran. Jadi ketika selesai UAS langsung kita lakukan apa SP-nya, karena kan di Agustus kita sudah masuk itu semester baru. Iya betul. Ya Pak, makasih Pak informasi. Iya. Sambil nunggu Nilai udah saya nilainya. kirim tadi ya di grup. Sambil nunggu nilainya. Sengaja itu yang berita acaranya dalam Microsoft Word supaya nanti yang lain bisa nempelkan tanda tangannya di situ. Iya betul. Jadi ganti-gantian aja. Pertama saya, misalkan kedua Pak Yudi, Pak Ade, Bu Detri, Pak Agung. Jadi jangan nanti satu-satu mengirimkan file, susahnya juga nanti itu. Saya kirim ke Pak Yudi tadi. Hah? Saya kirim ke Pak Yudi semua. Kalau saya belum lagi, Pak. Karena dia udah pernah sarjana, ya udah tahu lah dia kemana buat skripsi kan. Lagian anaknya kan udah internasional gitu ya, tidak diragukan lagi lah. Cepat dia nangkapnya kan. Belajar sendiri juga bisa. Ada Oke, lagi? Pak, sambil saya nunggu aja lah ya, sampai saya tunggu. Nanti kalau belum lengkap, nanti saya gabungkan nanti semuanya. Oke. Nunggu maghrib. Kita boleh live aja lah, atau ada kegiatan lain kan? Ya. Oke lah ya, Pak ya. juga mau live juga nih. Oke. Terima kasih semuanya ya. Oh, Ya. Saya live Pak ya. Oke, assalamualaikum. Salam.